Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MZR Channel, balik lagi di channel kami, channel Merpati Gayeng MZR Channel. Baik sobat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing tentang perawatan merpati ya sobat. Karena banyak WA yang masuk kami dari para sahabat merpati yang ingin menanyakan tentang obat merpati ketika merpati itu sedang sakit. Karena sekarang cuaca sedang ekstrim, maka sangat rentan sekali ya sobat merpati kita bisa terkena penyakit. Sebenarnya sobat, banyak obat-obat merpati yang sudah ada di luaran, baik itu dari merek Vetafarm, LCP, dan lain sebagainya. Yang kami gunakan nanti ini akan kita sharingkan itu hanya beberapa obat yang kita anggap cocok atau kita sudah cocok di kandang kami. Ada juga kalau teman-teman sudah cocok dengan obat yang lain, itu nggak apa-apa. Sekali lagi ya sobat, kita hanya sharing tentang perawatan merpati. Oke? Baik sobat merpati, kali ini kita akan membahas tentang beberapa penyakit yang ada di merpati, apa saja dan bagaimana obat dan perawatannya. Oke, kita mulai. Baik sobat merpati, pertama kali kita akan menyampaikan kepada sobat semua, sebelum ke penyakit merpati, semua penyakit itu tidak akan datang kalau satu kandangnya selalu bersih ya kawan. Makanya kebersihan kandang itu mutlak kita perlukan, karena ketika kandang bersih, kuman, virus pun tidak akan ada. Jadi yang pertama kali kita tekankan kepada teman-teman adalah kebersihan kandang. Tidak lupa juga untuk menyemprotkan disinfektan juga untuk di kandang. Ketika kandang kita sehat, ketika kandang kita bersih, kecil kemungkinan merpati itu akan terkena virus atau penyakit seperti itu. Sebelum kita melakukan pengobatan terhadap merpati yang sakit, ada baiknya kita juga perhatian akan perawatannya ya sobat. Banyak yang berpikir kalau merpati sakit kuncinya hanya di obat. Ada benarnya, tapi bagi kami itu kurang tepat, karena selain obat, teknik perawatan juga harus sangat benar. Kami beri contoh kasus pada berak hijau atau infeksi pencernaan. Ketika terjadi berak hijau atau infeksi pencernaan, itu yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, stop jagung. Kita harus kasih pakannya bukan jagung, akan tapi yang lembut, yaitu seperti bubur bayi, pur, dan lain-lain. Yang kalau kedua, kemudian baru kita kasih obat. Setelah kita kasih obat, yang ketiga baru ada kita semprot kandang agar mencegah dari penularan. Nah sobat, ini penyakit yang pertama, yaitu penyakit yang dinamakan dengan GOHAM ya sobat. Nah penyakit seperti ini berakibat dari sisa-sisa makanan yang dimakan merpati, akan tetapi dia tidak bersih. Nah karena akibat dari sisa makanan tadi yang dimakan kurang bersih, akhirnya dia berakibat menjadi seperti gumpalan di mulut merpati, atau bisa kita istilahkan kayak sariawan lah kalau di kita. Akhirnya dia malas makan, akhirnya dia susut, akhirnya badannya berkurang terus sampai dia mati. Nah obat yang kami pakai di kandang kami itu adalah BioX. Ini adalah produk dari salah satu dokter hewan di Jogja, dan mungkin Facebooknya teman-teman bisa cari atas nama Imperium BF. Jadi kalau teman-teman nyari ini di beliau bisa, ini sangat manjur. Kita yang sudah pernah pakai itu gohamnya itu langsung rontok teman-teman, jadi langsung rontok, akhirnya merpati mau makan lagi, balik lagi ke seperti semula badannya. Baik teman-teman, kalau penyakit yang kedua yaitu yang bisa kita sebut dengan berak hijau teman-teman. Penyakit berak hijau ini itu sangat sering sekali muncul ketika pada pasca musim hujan seperti sekarang ini teman-teman. Akhirnya merpati itu dia penyebabnya karena dia terganggu pencernaannya. Nah ciri-cirinya itu pasti temboloknya itu masih penuh dengan makanan, karena makanan yang kemarin itu tidak bisa dicerna dengan lancar teman-teman. Akhirnya burung itu bisa jadi muntah, kemudian juga dia banyak minum, kotorannya encer dan berwarna hijau akhirnya, dan dia juga hanya kehilangan nafsu makan, badannya dingin, hanya dia susut, kalau tidak tertangani dia bisa meninggal.
penanganan yang pertama yaitu ada baiknya kita pisah dia teman-teman, kita pisah dari merpati yang lain, kita karantina. Kenapa kita karantina? Karena penyakit berak hijau ini bisa menular lewat air minum, air liur, bisa jadi tempat pakannya dia, atau bisa jadi karena ke kontak langsung dengan merpati yang lainnya, seperti itu. Setelah kita karantina, yang pertama yaitu jangan sampai kita ngasih makan dia jagung, karena rencananya dia tidak bisa makan jagung teman-teman. Jadi kita ganti pakannya dengan pur atau kita sped dengan bubur. Nah, untuk obat yang kita pakai di kandang kami yang kami merasa cocok yaitu kita pakai obat namanya tetes ajaib Meksiko. Ini dapat teman-teman dapatkan di Shopee bisa, atau di pakan-pakan burung terdekat teman-teman pasti ada. Cara pengobatannya kalau di kandang kami yaitu pagi itu kita kasih tetes 2 tetes, kemudian kita puasakan dia, kita nggak kasih makan sampai sore. Nah, begitu sore sekitar jam 4 kita baru kasih makan pur atau kita sped. Itu biasanya kalau kita kasih pur dia udah mau. Setelah kita kasih pur, makannya banyak, kita kasih minum hangat sedikit, kemudian malamnya kita kasih tetes lagi 2-3 tetes. Ini berlangsung selama 3 hari. Alhamdulillah di tempat kami cocok. Berikutnya penyakit yang sering kena merpati yaitu merpati dengan penyakit cacingan ya teman-teman. Nah, banyak merpati yang itu sering sakit teman-teman, sakit karena dia terserang bakteri. Udah dia terserang bakteri, akhirnya dia bisa terserang beberapa penyakit yang lain. Nah, kenapa dia bisa terserang penyakit yang lain? Karena balik lagi teman-teman, karena merpati itu cacingan. Kalau merpati itu tidak cacingan, makanya dia akan daya tahan tubuhnya dia akan bagus ketika melawan bakteri. Ciri-ciri merpati kita cacingan itu yang paling kelihatan ya teman-teman, ketika merpati kita itu makannya bagus, akan tetapi tubuhnya itu tidak gemuk-gemuk, gambarnya seperti itu. Nah teman-teman, untuk obat cacing yang kami pakai di kandang kami, kita menggunakan produk dari Vetafarm, yaitu produk Vetafarm namanya Worm Out untuk obat cacing. Cara pemakaiannya, kalau kami di kandang kami itu kita kasih ke merpati kami baik jantan atau betina itu di pagi hari. Kita kasih 1 butir baik itu jantan atau betina, kemudian kita puasakan sampai 10-11 jam tidak kita kasih makan. Setelah itu baru kita kasih makan, dan pemakaiannya itu selama 1-2 hari berturut-turut. Nah, untuk efek obat cacing yang biasa kami pakai itu biasanya cacingnya itu akan keluar berbarengan dengan kotorannya teman-teman. Jadi ketika kita kasih hari ini, itu biasanya besok atau lusa nanti merpati kita akan mengeluarkan kotoran, dan nanti cacingnya itu akan keluar semua berbarengan dengan kotorannya, seperti itu. Untuk Worm Out sendiri itu banyak tersedia di online shop ya teman-teman, di Shopee itu juga ada, atau kalau teman-teman mau beli di seluruh agent Vetafarm di Indonesia. Baik, berikutnya ada penyakit lagi yang namanya dengan snot. Ya, penyakit snot apa itu penyakit snot? Penyakit snot sendiri itu disebabkan oleh virus yang namanya Haemophilus gallinarum, yaitu virus yang tersebar dari udara yang kotor dan debu. Baik lagi ya kawan, kembali ke kebersihan kandang. Ciri-ciri dari penyakit snot yaitu bulu mata lembab dan berair, kelopak mata itu bengkak, sering menggaruk mata, berarti merpati kita sering menggaruk matanya, kemudian hidung berair, kemudian dia juga akhirnya jadi malas makan. Untuk obat yang kami pakai di kandang kami lagi-lagi memakai produk dari Imperium BF yaitu BioX. Nah, dengan caranya 2 tetes pagi dan 2 tetes malam. Alhamdulillah di kandang kami cocok seperti itu. Berikutnya yaitu yang problem selanjutnya yaitu adalah biasanya betina yang macet telur atau nggak produktif seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kalau di tempat kami betina yang macet telur itu bermacam-macam sebabnya. Bisa jadi karena ada tumor di bagian tubuhnya, atau mungkin dia udah benar-benar nggak macet. Nah, kalau di kami, kalau untuk ada tumor itu kita arahkan ke dokter hewan untuk melakukan operasi.
Sedangkan kalau dia memang nggak ada tumor karena emang hanya masalah produksi atau produktivitasnya dia, kami sih memakai jamu, yaitu namanya jamu macet telur seperti ini. Untuk cara pemakaiannya, kalau kami biasanya pagi itu kita kasih 4 butir jamu, kemudian kita jemur sebentar, kita pisahkan dengan jantan. Sore jam 3 kita baru ketemukan dengan jantannya. Setelah kawin malam kita kasih lagi 4 butir, itu kita lakukan terus sampai habis ya teman-teman. Itu biasanya tapi ngefek. Kalau pengalaman kami, alhamdulillah betina-betina kami yang macet telur atau dia udah nggak produktif, dengan jamu ini bisa produktif dan bertelur lagi seperti itu. Untuk produk jamu macet telur ini teman-teman bisa nyari di online shop, bisa di Shopee atau bisa di yang lainnya, atau biasanya sih di agen-agen obat merpati itu pasti juga ada. Nah, semoga apa yang kami sampaikan dari 5 obat tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik lagi ini dari pengalaman kami ya teman-teman, bukan karena kami branding dari produk tersebut.